Halo semuanya, selamat datang di podcast Mbah Talk. Kamu tahu gak sih Ton, kenapa namanya Mbah Talk? Kenapa sih, aku juga bingung deh. Karena Mbah tuh kan nggak tahu ya, Talk tuh berbicara. Jadi dari kita yang nggak tahu apa-apa, di bawah jadi tahu karena perbincangan. Oke, gila, bagus. Oke, kami dari kelompok 4 kelas 10 E2. Perkenalkan, saya di sini Theo sebagai host pada podcast kali ini bersama dua narasumber yang akan menemani jalannya podcast hari ini. Nah, saya Agaton sebagai narasumber. Nah, harusnya Ada satu lagi nih, tapi kebiasaan memang dia telat nih biasanya. Emang tiap hari telat sih, Iya gak usah kaget ya. Jadi Di nggak kelas usah juga kaget ya. telat. Iya, Cuk, makanya. Aduh, sorry guys telat. Lu ngapain kamu? sih? Dari mana? Baru cuan sampai kayak ini. Apa sih? Apa sih, Sugi? Ini taruh di mana? Udah terserah lah, cek lu bau banget gitu. Taruh bawah. Nah, udah. Aduh, Kenalan dulu. Oke. Kenal. Saya Nio sebagai narasumber 2. Nah, jadi ini dua narasumber kita yang hari ini menemani kita. Ada satu petani cengkeh dan satu siswa. Oke. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang tema kerajaan Gua Talo dan juga Ternate Tidur. Nah, Kamu tahu nggak kerajaannya dari mana aja? dari mana ya? Sugi, kamu tahu nggak, Sugi? Dari mana? Yang Gua Talo dulu deh. Dari mana ya? Gua Talo dulu dari Tahu mana? dulu deh. Oke, jadi gini, Indonesia tuh dulu banyak banget kerajaan gede yang jago di maritim dan perdagangan rempah. Yes. Nah, dua yang kita bahas hari ini yaitu Gua Talo dari Sulawesi dan juga Ternate Tidore dari Maluku. Oh, Jauh ya. Iya. Gila. Berapa kilo ya? Wah, jauh banget ya kayaknya ya. Kalau jalan kaki gak sanggup sih lo. Udah patah mungkin kaki kita ya. Nah, jadi dua-duanya itu, kerajaan itu sama-sama kuat di maritim dan jadi pusat perdagangan rempah waktu itu. Kebayangkan zaman dulu tuh kayak apa ya, rempah tuh bener-bener kayak wow gitu di mata orang-orang Eropa tuh kayak emas lah kalau kayak kita. Mau itu. semahal itu. Emas kan naik. Mahal gak sih? Harusnya kalau zaman dulu kan sana susah ya nanam rempah. Iya nggak? Iyalah, dingin juga di sana. Iya Gimana lagi. mau nanam rempah? Kan petani sekarang gak pakai dolar ya. Sorry ya. Aduh, kartu kuning gak sih? Oke deh. Nah, Kita pingin mau bahas dari mana dulu? Gua Talo apa Ternate Tidore? kalau saranku sih dari Gua Talo dulu. Oke deh, Gua Talo dulu ya. Oke. Sebenarnya kerajaan ini tuh kerajaan apa sih? Oke, jadi kerajaan Gua Talo itu awalnya muncul sekitar tahun 1300. Udah lama ya? Jauh. Berapa tahun tuh? Gak tahu, gak usah dihitung. Nggak usah dihitung. Lanjut. Dia tuh datang sebagai konfederasi dari 9 komunitas lokal atau yang disebut Kasuwiang. Nah, persatuan ini dipimpin oleh seorang penguasa wanita pertama bergelar Tumanurung Bainenya pada awal abad ke-14. Nah, setelah terjadi perang saudara akibat perebutan kekuasaan dan pemerintahan Raja Gowa ke-6, terjadi pembelahan wilayah menjadi dua, yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Talo. Betul banget tuh. Tapi pada abad ke-16 itu Raja Gowa 10 dan Raja Talo 1 menyepakati perdamaian. Kerjasama ini melahirkan semboyan ikatan politik yang kuat, yaitu Rua Karaeng Sereata. Artinya dua raja tetapi satu rakyat. Setelah menyatu, Raja Gowa nih sebagai raja tertinggi. Sementara Raja Talo itu sebagai Perdana Menteri atau juru bicara kerajaan. Sejak saat itu, Gowa dan Talo jadi kekuatan besar di wilayah timur Indonesia dan sering disebut juga Kerajaan Makassar dengan pusat di Sumba Opu. Berarti dulu dua kerajaan ya? Iya, Terus betul bersatu. banget, terus bersatu. Keren. Pikir lu nggak pernah nyatu. Oke, kita terus. Aku mau tanya nih, kan tema kita tuh ada Islam masuk ke Indonesia. Iya. Terus Islam masuk ke Gua Talo lewat apa? Nah, jawab Suki. Oke, jadi Islam itu masuk lewat para pedagang Muslim dari Melayu, Arab, dan Gujarat yang datang ke pelabuhan Makassar. Nah, selain itu ada juga ulama dari Minangkabau, yaitu Dato' Ri Bandang, Dato' Ri Patimang, dan Dato' Ri Tiro yang menyebarkan
Islam dengan pendekatan damai. Lalu pada awal abad ke-17, tepatnya tahun 1605, penguasa Talo yaitu Karaeng Matoaya masuk Islam dan memakai nama Abdullah Awalul Islam. Raja Goa I, Imangarai Daeng Manrabia juga masuk Islam dan kemudian memakai gelar Sultan Alauddin. Oh, berarti sejak itu Gua Talo itu jadi kerajaan Islam ya? Nah, betul tuh. Ada nggak sih bukti atau cerita mereka penyebaran Islam tuh kuat di masa itu? Harusnya sih ada ya. Oke, jadi betul tuh. Dulu tuh Gua Talo adalah kerajaan Islam yang besar dan bahkan berkembang jadi pusat penyebaran Islam di Indonesia. Khususnya juga Indonesia Timur. Islam diterima masyarakat dengan baik karena disampaikan secara santun dan tanpa paksaan. Bukti penyebarannya yang paling kuat itu di masa itu termasuk berdirinya masjid di Domba dan penggunaan Al-Quran kuno yang ditulis oleh Syekh Abdullah As-Sufi. Gitu jadi. Oh. Wait. Berarti masa kerajaan ini tuh berdiri ketika ada masa kejayaan tertinggi. Siapa sih tokoh yang bisa membawa mereka ke situ? Kayak kita kan ada presiden juga ya yang bisa bikin negara ini terpimpin dari perdana menteri dan lain-lain. Nah, kira-kira siapa tuh gitu? ya kan Oh, ya. masa kejayaan tertinggi tersebut? Nah, yang mencapai kejayaan tertinggi itu jadi di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669. Nah, Sultan Hasanuddin itu punya julukan sang ayam jantan dari timur. Ia dibantu oleh Mangkubumi tersohor Karaeng Patingaloang yang dikenal sebagai intelektual berwawasan. Oke, terus waktu itu juga Makassar jadi pelabuhan dagang yang rame banget. Pedagang dari Melayu, Arab, India sampai Eropa datang ke sana dan ketegangan bersenjata pecah karena penolakan keras Goa Talo terhadap upaya monopoli rempah-rempah yang dilakukan oleh VOC Belanda. Sayangnya nih, VOC itu nggak suka. Mereka ingin menguasai perdagangan rempah. Dan akhirnya mereka, VOC itu menyerang Goa Talo dengan bantuan Arung Palaka dari Bone. Nah, akibatnya Sultan Hasanuddin itu terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang membuat kekuatan kerajaan mulai melemah. Nah, sebelum lanjut nih, kan tadi sempat notice ayam jantan dari timur ya, atau Sultan Hasanuddin. Kamu tahu nggak kenapa ayam jantan dari timur nggak pernah mau investasi di bisnis kuliner Ternate Tidur? Kenapa tuh? Aku sih nggak tahu ya. Kamu tahu nggak? Enggak sih, Kira-kira kenapa? Kenapa ya? karena takut digoreng nanti. Karena soalnya dia dari Goa kan, Iya. takut uangnya habis buat bayar sewa guanya. Mending fokus jaga Selat Makassar itu. Masuk. Bisa, boleh banget. Karena tadi kan masuk. Kuat banget ya. Masuk. Nah, itu kan VOC kuat banget tuh. Ya. Pokoknya mereka sama-sama keluarga kerajaan yang kuat, benteng pertahanan juga kuat. Iya. Kenapa masih bisa kejadi kayak gitu? Nah, jadi emang kerajaan itu emang benteng pertahanannya kuat banget. Salah satu peninggalannya adalah benteng Sunda Opu, pusat pertahanan kerajaan. Ada juga Fort Rotterdam dan Masjid Tua Katangka yang masih bisa kita lihat nih sampai sekarang. Berarti kayak udah kita bahas panjang banget nggak sih tadi tadi? Kayaknya kurang sih. Tapi ya udahlah. Cukup dulu. Jangan banyak-banyak dulu. Kita bahas ke materi kedua dulu. Nah, Kita pindah ke Maluku. Dah, sini aku menjelasin kalau Maluku tuh terkenal dengan semerbak bunga cengkehnya. Ini nih cengkeh. Makanya Oh, dia cengkeh tadi tuh. sempat jualan cengkeh juga ya, kan. cocok banget berarti. Makanya dari situ banyak orang-orang asing bahkan dari luar negara yang datang ke Nusantara atau Indonesia untuk
berdagang di situ. Salah satunya ini. Jadi Nah, perdagangannya sampai melewati batas waktu. Betul Iya, banget. telat nih, telat. Sorry ya. Nah, selain itu Maluku juga dikenal sebagai julukan negara seribu pulau dan Jazirah Almuk. Negara seribu pulau udah kayak Indonesia aja nggak sih? Pulaunya Iya, bener banyak. banget. Nah, Boleh dong jelasin itu negara dari Maluku? Ya, itu benar banget tuh faktanya. Maluku waktu itu terkenal sebagai penghasil cengkeh. Makanya banyak banget pedagang Arab, Persia, Melayu sampai bangsa Eropa datang ke sana buat berdagang. Nah, awalnya pada abad ke-13 Masehi itu di Maluku udah muncul tuh beberapa kerajaan yang memainkan peran penting dalam bidang perdagangan, yaitu Ternate, Tidore, Magian, dan Moti. Oh. Oke, berarti terus nih, kan Islam masuk ke Indonesia biasanya susah ya adaptasinya. Iya, betul banget. Apalagi ketika kita pindah sekolah juga adaptasinya pasti butuh waktu kan. Terus gimana sih Islam itu ketika berkembang di sana mereka dapat diterima dengan baik, mereka dapat beradaptasi dengan waktu yang cukup singkat. Gimana tuh? Oke, jadi di Ternate itu Ya. Islam berkembang pesat setelah dakwah dari Datu Maulana Hussein, seorang ulama dari Minangkabau. Lalu putra Kolano marhum yaitu Zainal Abidin kemudian menjadi penguasa pertama yang memakai gelar sultan dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Nah, kalau di Tidore, salah satu sultan awal yang memeluk agama Islam adalah raja pertama Tidore, yaitu Ciriliyati, yang kemudian bergelar menjadi Sultan Jamaluddin. Setelah masuk Islam, beliau membangun masjid dan madrasah untuk mempercepat penyebaran agama Islam di masyarakat Indonesia. Wah, berarti emang Islam tuh masuk sini damai ya, Iya, benar bukan banget. bikin kerusuhan. Iya. Terus menurutmu kenapa sih Ternate dan Tidore itu sampai diperebutkan oleh bangsa-bangsa dari Eropa? Karena mereka kan apakah karena rempah-rempahnya atau karena hak istimewa yang mereka miliki? Ya, Nah. tentunya karena rempah-rempah dong. Apalagi cengkeh dari Maluku waktu itu sangat mahal di Eropa, bahkan dianggap seperti emas. Jadi Portugis, Spanyol, dan Belanda merebut pengaruh besar di sana. Oh, nah Ternate itu juga sempat bekerjasama dengan Portugis. Sementara Tidore lebih dekat dengan Spanyol. Tapi hubungan itu nggak selalu baik nih, karena bangsa Eropa itu suka ikut campur urusan kerajaan. Nah, urusan kerajaan itu kan harusnya nggak boleh ikut campur sama yang lain ya, selain dari kerajaannya itu. Nah, bangsa Eropa tuh suka ikut campur gitu. Makanya itu kadang hubungannya itu nggak selalu baik. Jadi kadang itulah. Lanjutkan lagi. Apa ini? Ini kita ini di luar skrip dong ya. Ini di luar skrip dan di luar ekspektasi karena kita nggak akan menyangka kalau ini bocor. Bocor gelap banget tah. Makanya kan, ini hujan badai. Cengkeh nggak bisa ini cengkeh. Silau mati lampu. Bocor. Bocor bro, hujan badai. Gila gua banjir. Pertama kali kita main kayak Koyut ya, bikin tugas cara langsung bocor hujan badai. Ya berterima kasih lah Kak. Kalau ada kita ya, ini semua mungkin udah rusak kan. Iya guys. Iya. Berterima kasih lah kepada kita yang Walaupun kita cuma bisanya segini, tapi ya at bersyukur least lah. ya udahlah ya. At least gak yang basah banget ya. Itu tuh masih bocor tau. Sudah berusaha. Ini tuh kita tuh harus minta. Ini nggak sih? Kagak. Basah le, ada. Apa yang basah? Basah cuy ini coba. Apa ini? Bocor. Oh iya. Nih, kirim Bu Ani teh. Lalu kafe.
review kerusakan di sini. Ini 6 saya pura-pura nggak tahu kenapa. Kayaknya Tuhan ngamuk nggak ada yang mau sholat hari ini. Waduh. Itu rajin kampung. Kabar. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita. Jadi sorry banget tadi kepotong dan kita akhirnya memutuskan pindah ruangan karena ruangan sebelumnya bocor ya. Dan Nggak mungkin kan kita Banjir. buat nge-take ya, nggak mungkin kan banget. Bisa dilihat di klip sebelumnya juga ada prosesi banjir-banjir yang kita hadapi. banjir, ya. Betul banget. Gila parah itu. Jadi walaupun banjir, semangat kita tidak patah, kita lanjutkan hari Kita ini lanjut, juga. Sangat. Oke. Lanjut. Lanjut. Langsung Tadi saja. langsung ke pembahasan di Nio. Oke, jadi di Ternate itu ada Sultan Kairun yang melawan Portugis. Tetapi pada akhirnya Sultan Kairun terbunuh oleh Portugis. Lalu perjuangannya dilanjutkan oleh Sultan Babullah. Pada masa Sultan Babullah, Ternate mencapai masa kejayaannya dan berhasil mengusir Portugis dari wilayah Ternate. Sedangkan di Tidore ada Sultan Luku yang memimpin perlawanan terhadap Belanda dan berhasil mempersatukan kekuatan rakyat Maluku untuk melawan penjajah. Berkat perjuangannya, Tidore sempat terbebas dari pengaruh Belanda dan memperoleh kembali kekuasaannya. Nah, kan tadi udah dijelasin tuh apa aja perbedaan kuasa, penguasaan juga Ya. yang sempat terpotong juga ya. Jadi menurut kalian nih perbedaan utama dari Goa Talo dan juga Ternate Tidur itu apa sih? Oke, kalau Goa Talo itu lebih terkenal sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan transit rempah di Indonesia Timur. Banyak banget tuh yang datang ke sana buat rempah-rempah doang. Emang Oke, mahal oke. sih zaman dulu Mahal tuh. sih. Nah, sedangkan Ternate Tidore itu penghasil rempah langsung, terutama cengkeh. Jadi mereka menjadi pusat untuk perebutan bangsa-bangsa Eropa karena kan bangsa Eropa pengen rempah-rempah ya, terutama cengkeh ya. Jadi diperebutin banget tuh di situ. Wah, menarik banget sih kataku. Emang dari cerita-cerita yang diceritain tadi tuh kelihatan deh kalau kerajaan-kerajaan bukan hanya punya satu peran tapi suatu peran yang besar dalam satu situasi tertentu. Misal dari Ternate dan juga Tidore itu memiliki peran perdagangan juga. Dari situ rempah-rempah mereka sangat banyak, sangat penting, terutama di cengkeh ya, betul banget. Nah, ini penyebaran Islam dan juga perjuangan melawan penjajah tidak kalah penting tentunya karena mereka juga membantu mereka bersatu dan mereka Menyebarkan Itulah. budayanya gitu. betul. Oke, lanjut. Oke, betul banget tuh. Kita juga belajar tentang keberanian, persatuan, dan semangat mempertahankan kedaulatan kita sebagai bangsa Indonesia. Betul banget. Dan Betul. ternyata nenek moyang kita hebat banget ya di bidang maritim dan perdagangan. Jadi Setuju. mungkin bisa diambil pesan moralnya bahwa emang dari nenek moyang kita sudah bersatu padu untuk melawan penjajah, untuk memperebutkan rempah-rempah, ciri khas budaya dan juga menyebarkannya itu tidak apa ya, tidak secara gampang lah. Mereka susah payah dan juga tapi mereka akhirnya bisa bersatu padu untuk mendapatkan Nusantara yang sekarang bisa disebut Indonesia ini. Jadi tetap semangat, tetap berjuang, banggakan Indonesia. Jangan kabur dulu ke luar negeri. Ya, tetap di Indonesia. Kita pengabdi untuk bangsa. Udah, mungkin itu aja dari kita. Materi yang kita sampaikan juga udah Banyak banget. banyak sih dan Kali ini cukup sih. menurutku cukup banget ya. Jadi oke, segitu aja episode podcast kali ini dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Guys. Dah. Dah. Udah.
terlalu dekat, jauhin dikit. Nah, Ayo. Bilangnya kalau udah ya, saya aku bingung. Ini apa jadi? Tolong. Mereka bergerak. Kene enggak harus main yang lain sih. Main English sih. Tak dus. Dah. Yuk. Kan pura-pura ini. Ayo, siap. Kasih kode masuk dong. Nanti. Setelah aku kenalan kan, Iya, terus kita kayak kurang kayak harusnya ada 2 narasumber kayak kurang 1 sih. Ayo. Jadi emang Ini udah aman kan ini? sempurna. Pakai hijau kan? Udah. Aman. Udah kan ya? Udah. Oke. Siap ya. Banyak ya. Udah, ayo. Udah Kamera. kan?